kelompok 10. Di sini kami akan membahas salah satu materi penting hukum Islam, yaitu jinayah dan hudud. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mari kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari video kita ini. Yang pertama yaitu kita dapat menjelaskan pengertian jinayah, kemudian yang kedua menjelaskan pengertian hudud, lalu yang ketiga kita dapat mengetahui dasar hukum jinayah dan hudud. Lalu yang keempat kita dapat menjelaskan macam-macam hudud, dan yang terakhir kita menerapkan contoh penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan masa kini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jinayah. Teman-teman sekalian, istilah jinayah itu berasal dari bahasa Arab jinayah, yang secara bahasa berarti melakukan suatu tindakan yang membawa akibat buruk atau suatu tindak pelanggaran. Menurut istilah fikih, jinayah adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap jiwa, harta, kehormatan, ataupun hak-hak orang lain sehingga pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Profesor Azaduli, dalam buku fikih jinayah, jinayah merupakan setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam karena merugikan hak individu maupun masyarakat. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan pembunuhan, perampokan, pencurian, serta fitnah itu termasuk dalam bentuk jinayah yang dilarang. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai hudud. Hudud merupakan kata jamak dari kata haji dan tidak. Dalam hukum Islam, hudud merupakan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa tindak pidana yang berlaku sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Tujuan hudud bukan untuk menakuti semata, melainkan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, memberikan hak untuk semua manusia, serta memberikan efek jerat terhadap pelaku. Dengan demikian, hudud merupakan hukum Islam yang menjaga kemaslahatan dan dalam keadilan bermasyarakat. Nah, setelah kita memahami pengertian jinayah dan hudud, maka kita dapat pula membedakan keduanya secara ringkas. Sebagaimana jinayah adalah perbuatan atau tindak kejahatan yang dilarang oleh syariat Islam, sedangkan hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beberapa jenis jinayah tertentu. Sebagai contohnya, apabila seseorang melakukan pencurian, maka tindakan mencurinya disebut jinayah, sedangkan hukuman yang telah ditentukan oleh syariat terhadap tindak jinayah tertentu tersebut disebut sebagai hudud. Jadi secara ringkasnya, jinayah adalah membahas jenis pelanggarannya, sedangkan hudud membahas bentuk sanksinya. Setelah memahami materi pengertian jinayah dan hudud, selanjutnya kita akan mempelajari dasar-dasar hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta macam-macam hudud yang telah dijelaskan dalam syariat Islam. Hukum mengenai jinayah dan hudud itu bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta kemaslahatan masyarakat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar hukum mengenai tindak pidana pencurian terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan harta benda. Namun, para ulama juga menjelaskan bahwa penerapan hukum tersebut memiliki syarat-syarat yang sangat ketat dan bertujuan menjaga keadilan, bukan sekedar memberikan hukuman. Apa dalam Islam menetapkan adanya hudud? Nah, menurut para ulama, tujuan utama adanya hudud yaitu menjaga 5 syariat atau maqasid al-syariah, yaitu Berikut adalah macam-macam hudud. Dalam fikih Islam terdapat beberapa jenis tindak pidana yang termasuk hudud. Berikut beberapa di antaranya. Setelah memahami materi dasar hukum dan macam-macam hudud, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut pada kehidupan masyarakat saat ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada bagian berikutnya kelompok kami akan menampilkan sebuah ilustrasi kasus yang sering dijumpai di era digital. Wah, kenapa nih? Lagi kesulitan, butuh pinjaman cepat.
Install aplikasi ini, lalu masukkan data lengkapmu, dan uang akan tiba hari ini juga. Hahaha. Wah, beneran nih. Kebetulan. Stop! Jangan Ucok! Itu scam keuangan ilegal. Data kamu bisa disebar. Hah? Yang bener, Din? Waduh, aku ketahuan. Sampai jumpa lain waktu. Untung aja. Hati-hati, Cok. Sekarang banyak scam sedang merajalela. Jadilah generasi yang smart. Dari ilustrasi tersebut, dapat kita pahami bahwasanya kasus berita penipuan online merupakan tindakan yang merugikan orang lain secara sengaja. Walaupun bentuknya berbeda dengan kejahatan pada masa dahulu, hakikatnya tetap termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Di dalam perspektif fikih hidayah, tindakan penipuan merupakan salah satu pelanggaran hak tentang kepemilikan orang lain. Di dalam Islam ditekankan bahwa kita harus menjaga harta benda hifz al-mal sebagai salah satu bentuk tujuan utama dari syariat. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan penipuan baik secara langsung maupun media digital lebih baik kita hindari agar tidak merusak kepercayaan orang lain serta menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Selain merugikan korban secara materi, penipuan online juga dapat menimbulkan dampak psikologis seperti rasa takut, hilangnya kepercayaan, dan terganggunya keamanan dalam bertransaksi. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, kita harus menggunakan teknologi secara bijaksana, berhimpun tinggi kejujuran, serta tidak memanfaatkan media digital untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Di ilustrasi tersebut, kita belajar bahwa nilai-nilai dalam fikih jinayah masih sangat relevan diterapkan pada kehidupan masa kini. Walaupun bentuk kejahatan berkembang mengikuti zaman, tetapi prinsip Islam tetap sama, yaitu menjaga keadilan, melindungi hak setiap orang, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang aman serta tertib. Setelah melihat ilustrasi kasus tersebut, bagaimana pandangan Islam berdasarkan himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah? Nah, himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah menjelaskan bahwa setiap aktivitas seorang muslim harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, serta memwujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang merugikan orang lain, mengambil harta tanpa hak, maupun menghilangkan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Jika dikaitkan dengan kasus penipuan online yang telah kami perankan tadi, maka hal ini akan bertentangan dengan nilai kejujuran, amanat, dan keadilan yang telah diajarkan Islam. Kita sebagai muslim diajarkan untuk mencari rezeki secara halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Oleh karena itu, walaupun kejahatan berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi, nilai-nilai syariat masih relevan untuk menjadi pedoman dalam kehidupan modern. Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil beberapa hikmahnya. Yang pertama, hukum Islam bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua, Islam melarang segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital. Yang ketiga, perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, bukan sebagai sarana melakukan kejahatan. Yang keempat, sebagai generasi muda, kita harus membangun karakter yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas. Sebagai mahasiswa dan calon pendidik, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Nilai-nilai fikih jinayah selain sebagai aturan hukum, juga sebagai pedoman dalam membangun karakter yang berakhlak mulia. Dengan menerapkan nilai kejujuran, kepedulian terhadap sesama, dan tanggung jawab, kita turut menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, serta saling menghormati. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam mengatur kehidupan manusia agar terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan saat ini. Melalui materi jinayah yang kedua, kita belajar bahwa setiap perbuatan yang diperbuat
Di era digital seperti saat ini, bentuk kejahatan semakin beragam. Oleh karena itu, kita harus lebih bijaksana menggunakan teknologi, menjaga kejujuran, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Sekian pembuatan tugas video pembelajaran dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, Kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.